Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama. Selesai. Selanjutnya kita akan mempelajari arti dari lambang Pancasila. Bagaimana penyelesaian dalam musyawarah? Bagaimana sikap bermusyawarah? Dan pertama-tama kita akan menjelaskan arti dari lambang Pancasila. Nah, kita mulai buka itu dulu dari gambarnya. Nah, ini adalah gambar Garuda, dan di dalam gambar lambang Garuda ada makna 5 simbol Pancasila. Kita mulai dari yang pertama itu. Kita mulai simbol pertama, yaitu satu arti lambang bintang, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila, bersembunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang bintang tersebut memiliki makna sebagai sebuah cahaya, yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia. Nah, kemudian latar belakang hitam pada lambang bintang itu, emas tersebut menggambarkan warna alam, berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segala di muka bumi ini. Dan yang selanjutnya yaitu yang kedua, arti rantai emas. Rantai emas merupakan lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Adil dan beradab. Mata rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan. Dan mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Oke. Kemudian mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Dan selanjutnya yaitu 3, Persatuan Indonesia. Nah, pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk melindungi dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggal yang kuat, menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sementara sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Dan yang selanjutnya itu yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, arti kepala banteng. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng berkumpul menjadi lebih kuat dan sulit diserang oleh lawan. Jadi, lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Kepala banteng menjadi
Perumpamaan maksudnya dalam mengambil keputusan, yakni yang harus dilakukan secara tegas. Oke. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Arti padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan simbol sila kelima atau terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bisa bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan makanan, dan sementara kapas ketersediaan pakaian. Manusia akan bisa bertahan dan hidup dengan nyaman. Jadi setiap warga Indonesia berhak atas pangan dan sandang secara adil dan setara tanpa membeda-bedakan. Terpenuhinya pangan dan sandang merupakan syarat suatu negara dianggap sejahtera. Nah, selanjutnya kita akan membahas sila keempat, yaitu rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan. Nah, anak-anak, kira-kira apa hubungan bunyi sila keempat ini dengan hewan banteng? Nah, sekarang kita cari tahu penjelasan makna lambang banteng dalam sila keempat Pancasila. Makna lambang banteng. Banteng atau kepala banteng merupakan lambang dari sila keempat. Banteng digunakan untuk melambangkan sila keempat karena ia merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Oke, setiap halnya musyawarah, orang-orang akan berdiskusi dan berkumpul untuk memutuskan sesuatu. Banteng juga suka berkumpul dan jiwa sosial yang tinggi. Ia menjadi salah satu kawanan hewan yang kuat. Hal ini juga bisa berlaku untuk menggambarkan kita sebagai masyarakat Indonesia. Semakin rakyat berkumpul, bersatu, dan bermusyawarah, maka Indonesia akan dapat mewujudkan cita-citanya. Dan karena itu tidak heran jika banteng menjadi pilihan yang tepat untuk melambangkan sila keempat Pancasila kita. Dan kita bisa menerapkan sila keempat dengan melakukan beberapa hal. Misalnya, 1. Selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Terus yang kedua, tidak memaksakan kehendak kita saat bermusyawarah. 4. Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat, selalu mengutamakan kepentingan bersama, baik itu untuk sesama masyarakat, bangsa, atau negara. Dan yang terakhir, turut menyampaikan pendapat jika sedang berdiskusi atau bermusyawarah. Nah, setelah itu apa itu musyawarah dan mufakat? Kita next. Musyawarah adalah suatu proses yang dilakukan untuk menyatukan pendapat yang berbeda-beda. Dan yang kalau mufakat adalah pendapat atau keputusan yang disetujui oleh semua pihak. Sehingga pengertian musyawarah untuk mufakat adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh keputusan yang disetujui oleh semua pihak. Apabila mufakat tidak diperoleh, maka di dalam musyawarah boleh diadakan voting, yaitu pengambilan suara terbanyak dari peserta musyawarah. Dan selanjutnya yaitu contoh sikap musyawarah. Yaitu 1. Menjaga kedamaian. 2. Saling tolong menolong. 3. Gotong royong. 4. Tidak membeda-bedakan. Dan yang terakhir, selalu bersama. Oke. Nah, sudah sampai sini saja. Sebelum kita menutup
pelajaran hari ini kita berdoa mulai. Selesai. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.